Beberapa konspirasi di part 1 sudah terbukti lewat dokumen resmi, tapi itu belum semuanya. Sejarah dipenuhi operasi rahasia, eksperimen tersembunyi, dan keputusan politik yang lama ditutup-tutupi. Inilah bagian kedua dari teori-teori konspirasi yang akhirnya terkonfirmasi oleh bukti arsip, investigasi, dan pengakuan resmi. Pertama, mari kita telusuri salah satu noda hitam dalam sejarah medis Amerika Serikat. Tuskegee Syphilis Study adalah program penelitian medis di AS yang berlangsung puluhan tahun. Dimulai pada tahun 1932, melibatkan ratusan pria Afrika Amerika miskin di Macon County, Alabama. Mereka mengidap sifilis dan tidak diberi informasi penuh tentang kondisi atau tujuan penelitian. Yang lebih parah, mereka tidak mendapatkan pengobatan yang semestinya, bahkan setelah penisilin ditemukan sebagai obat ampuh. Studi ini dilakukan oleh US Public Health Service dan awalnya direncanakan hanya beberapa bulan. Namun, studi itu diperpanjang, mengamati perkembangan penyakit tanpa intervensi medis yang layak. Dugaan konspirasi ini terbongkar lewat investigasi media pada tahun 1972. Jurnalis Jean Heller dari Associated Press membocorkan detail mengerikan ke publik. Akibatnya, pemerintah AS kemudian mengakui kesalahan dan meminta maaf resmi pada tahun 1997. Pesan dari Tuskegee Syphilis Study sangat jelas. Kepercayaan publik bisa runtuh ketika eksperimen disembunyikan. Ini adalah pengingat pahit tentang etika dalam sains dan pertanggungjawaban pemerintah. Selanjutnya, kita bergerak ke operasi domestik yang menyasar kebebasan berpendapat. COINTELPRO adalah singkatan dari Counterintelligence Program, program rahasia FBI. Tujuannya, menyusup dan melemahkan organisasi aktivis domestik di Amerika Serikat. Program ini menargetkan kelompok-kelompok yang dianggap subversif dari tahun 1956 hingga 1971. Metodenya meliputi infiltrasi, disinformasi, pelecehan, dan bahkan kekerasan. Lama dianggap paranoia politik dari kelompok-kelompok yang merasa diawasi. Namun, kebenaran terungkap setelah dokumen internal FBI bocor pada tahun 1971. Sebuah kelompok aktivis berhasil membobol kantor FBI di Media, Pennsylvania, dan mencuri berkas-berkas. Berkat bocoran tersebut, investigasi Senat yang dipimpin oleh Senator Frank Church mengonfirmasi operasi rahasia itu. Laporan Church Committee merinci penyalahgunaan kekuasaan FBI secara ekstensif. Pesan dari COINTELPRO jelas, pengawasan terhadap warga bukan sekedar teori. Ini adalah bukti nyata bagaimana pemerintah bisa melampaui batas dalam menjaga keamanan nasional. Beranjak ke timur, Uni Soviet memiliki rahasia gelap di balik janji perdamaian. Uni Soviet telah menandatangani perjanjian larangan senjata biologis pada tahun 1972. Namun, di balik fasad itu, mereka secara rahasia menjalankan proyek biopreparat. Ini adalah program raksasa pengembangan senjata biologis yang melibatkan puluhan ribu ilmuwan. Kabar burung tentang program ini beredar, namun dianggap propaganda Barat. Setelah runtuhnya Uni Soviet, mantan ilmuwan biopreparat akhirnya berani mengungkap kebenaran. Salah satu yang paling terkenal adalah Ken Alibek, mantan petinggi program yang membelot ke AS. Bukti termasuk fasilitas penelitian skala industri dan kecelakaan antraks di Sverdlovsk pada 1979. Ribuan orang tewas karena kebocoran antraks dari fasilitas militer rahasia. Pesan dari proyek biopreparat. Perjanjian internasional tidak selalu menghentikan program rahasia. Kekuasaan dan kepentingan seringkali melampaui komitmen formal. Kembali ke Amerika. Skandal politik berskala internasional yang mengguncang Gedung Putih. Iran-Contra Affair adalah tuduhan bahwa pemerintah AS menjual senjata secara diam-diam ke Iran. Dana hasil penjualan itu kemudian digunakan untuk mendukung kelompok bersenjata kontra di Nicaragua. Ini semua terjadi di tengah embargo senjata terhadap Iran dan larangan pendanaan kontra oleh Kongres. Awalnya, tuduhan ini dibantah keras oleh pemerintahan Reagan. Namun, investigasi mendalam oleh Kongres akhirnya membuktikan operasi rahasia tersebut pada tahun 1987.
Laporan Tower Commission dan penyelidikan Senat mengonfirmasi adanya jaringan rahasia. Beberapa pejabat senior didakwa, meskipun banyak yang kemudian dimaafkan. Pesan dari Iran-Contra Affair. Operasi bayangan bisa berjalan di luar pengawasan publik. Ini menunjukkan kerentanan sistem demokrasi terhadap kekuasaan yang disalahgunakan secara tersembunyi. Kini, kita beralih ke salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa Talang Sari, Lampung pada tahun 1989 awalnya dianggap sebagai operasi keamanan biasa. Pemerintah Orde Baru menyatakan itu adalah penumpasan kelompok ekstremis yang membangkang. Namun, laporan dan kesaksian dari para korban menceritakan kisah yang jauh berbeda. Dugaan konspirasi mengenai pelanggaran HAM berat mulai mengemuka setelah reformasi. Investigasi Komnas HAM kemudian menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut, Termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Kasus ini menunjukkan bagaimana narasi resmi bisa berubah seiring waktu. Arsip dan investigasi bisa mengubah versi sejarah yang telah disajikan. Ini adalah pengingat penting akan perjuangan untuk keadilan dan kebenaran. Terakhir, kita kembali ke konflik domestik Indonesia dengan dimensi internasional yang mengejutkan. Pemberontakan PRRI Permesta di akhir 1950-an adalah konflik daerah yang mengancam persatuan Indonesia. Lama menjadi perdebatan, apakah ada campur tangan asing dalam konflik ini? Pemerintah Indonesia saat itu memang menuduh adanya bantuan dari negara barat, khususnya AS. Namun, tuduhan ini seringkali dianggap sebagai retorika politik saja. Kebenaran mulai terungkap melalui dokumen luar negeri yang dideklasifikasikan bertahun-tahun kemudian. Dokumen-dokumen ini dengan jelas menunjukkan adanya dukungan eksternal, bantuan berupa senjata, logistik, dan bahkan pelatihan militer kepada kelompok pemberontak. Terungkap juga keterlibatan agen-agen CIA dalam operasi rahasia ini. Salah satu insiden terkenal adalah penembakan jatuh pesawat yang diterbangkan Alan Pope, pilot CIA. Kejadian ini menjadi bukti tak terbantahkan akan intervensi asing. Pesan dari kasus PRRI Permesta, konflik domestik kadang memiliki dimensi internasional tersembunyi. Kekuasaan global seringkali bermain di balik layar, memengaruhi nasib suatu bangsa. Dari eksperimen medis ke mata-mata politik, senjata biologis, dan campur tangan asing. 6 kasus ini menegaskan bahwa konspirasi tidak selalu berarti teori liar. Terkadang ia hanyalah informasi yang belum dibuka, ditutup-tutupi oleh otoritas. Transparansi membutuhkan waktu, tekanan publik, dan arsip yang dideklasifikasi. Proses panjang untuk mengungkap kebenaran yang seringkali menyakitkan. Ini adalah kisah-kisah tentang bagaimana kebohongan besar akhirnya terkuak. Dan betapa pentingnya bagi kita untuk selalu mempertanyakan narasi resmi. Mencari bukti otentik di balik lapisan-lapisan kerahasiaan. Dampak dari konspirasi yang terbukti ini membentuk pandangan kita terhadap dunia, mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya pada apa yang tampak di permukaan. Setiap dokumen yang dideklasifikasi adalah sebuah kemenangan kecil. Kemenangan bagi mereka yang berani bertanya dan menuntut pertanggungjawaban. Ini adalah pengingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun seringkali butuh waktu yang sangat lama. Terima kasih telah menonton bagian kedua dari perjalanan kita ke dalam sejarah yang tersembunyi. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi juga tentang apa yang lama disembunyikan.